Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah Bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah bersabda kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sebab Tuhan ingat akan firman-Nya yang kudus yang disampaikannya kepada Abraham hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjian-Nya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia,
ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk percaya kepada Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itu kita akan menjadi sadar akan kuasa dan kemahakuasaan dari Allah. Tapi selain daripada itu, ketika kita menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni atau tidak akan diampuni. Apa maksudnya menghujat Roh Kudus ini? Yang menghujat Roh Kudus, siapa saja yang menghujat Roh Kudus itu berarti menolak Roh Kudus. Barang siapa menolak Roh Kudus itu berarti tidak menerima Roh Kudus, tidak mau terbuka akan karya Roh Kudus. Barang siapa tidak mau terbuka akan karya Roh Kudus, maka orang tersebut juga tidak mau untuk bertobat. Karena Roh Kuduslah yang membimbing manusia untuk mengenal Allah. Roh Kuduslah yang membimbing manusia untuk mau dan mampu bertobat. Sedangkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh setan itu adalah bertobat. Maka ketika kita tidak mau untuk bertobat, maka kita tidak ada bedanya dengan setan. Setan dapat mempelajari dan tahu tentang isi kitab suci. Buktinya ketika Yesus dicobai, setelah puasa itu juga menggunakan kitab suci juga. Juga ketika ada Yesus mau menyembuhkan orang yang kerasukan, di situ mereka juga mengenal Yesus bahwa ia adalah berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh setan adalah bertobat. Maka dengan Roh Kudus inilah kita mampu untuk bertobat, dan tanpa pertobatan kita tidak diampuni. Karena tanpa bertobat itu menyatakan bahwa kita juga tidak mau dan tidak membutuhkan pengampunan. Maka melalui Injil hari ini mari kita terbukakan karya Roh Kudus, mengakui Roh Kudus, dan membuka hati kita akan karya serta peran Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita pun tidak khawatir akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, namun kita percaya akan penyelenggaraan Tuhan karena Ia senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.